semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra pendengar semuanya. Luar biasa, hari ini Selasa tanggal 28 September 2021 kita di program Dialog Interaktif pagi hari ini. Baik, mitra pendengar semuanya, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu lalu benar-benar mengingatkan kita semua bahwa begitu berbahayanya penyakit ini. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, banyak sudah yang menjadi korban. Bahkan banyak sudah yang meninggalkan kita semuanya. Pemerintah terus berupaya agar lonjakan COVID-19 terkendali. Dan saat ini sudah menunjukkan hasil yang luar biasa. Khususnya di Kabupaten Malang, terus menurun dan sudah terkendali. Pada saat lonjakan COVID-19 beberapa waktu lalu, ada orang-orang yang tiap hari berjibaku agar semuanya terkendali. Ibarat senjata, mereka adalah ujung tombak. Ibarat perang, mereka adalah di garda terdepan. Dan saat ini dua orang tersebut sudah bersama kita semuanya sebagai narasumber di acara Dialog Interaktif dengan tema mereka yang berjuang di garda terdepan melawan COVID-19. Ada Dr. Gigi Heni Nurhayati, beliau adalah Kepala UPT Puskesmas Wajak, dan Dr. Fauziah Damayanti, Ketua Satgas Puskesmas Wajak, Dokter Umum Puskesmas Wajak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Mungkin bisa lebih didekatkan Dokter Maya dengan HP-nya atau mic-nya gitu ya. Okay. Dan gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini kita sibuk vaksinasi, Pak. Luar biasa gitu ya. Baik, sebelumnya saya coba untuk ke Dokter Heni. Dokter Heni, selamat pagi.
Selamat pagi. Selamat pagi juga. Baik, kalau kita bicara mengenai mereka yang berjuang di garda terdepan, ini ada dua Sri Kandi yang menurut saya ini ada pahlawan yang dia berjuang di garda terdepan tanpa takut gitu ya, di mana semua orang takut bertemu dengan orang, beliau ini dengan gagah berani tampil di depan. Baik, saya ke Dr. Heni dulu. Baik, Dr. Heni di lonjakan kedua kemarin itu bagaimana situasinya bisa didengarkan masyarakat Kabupaten Malang biar nanti menjadi sebuah pelajaran bahwa semoga tidak terjadi lagi lonjakan seperti beberapa waktu lalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muni, terima kasih atas kepercayaan. Saya panggil Mas itu ya. Iya, monggo. Ya. Terima kasih Mas Muni dan kita percaya karena kita dipercaya untuk bisa memberikan informasi terkait karena kita dipercaya kondisi begini, pertama khususnya di wilayah Kecamatan Malang dan di Kabupaten Malang ya. Seperti kita ketahui bahwasanya COVID ini itu sudah mulai berlangsung hampir tahun lebih ya, 2 tahun ya. Kita hampir merayakan ulang tahun COVID-2 ini. Ya, sebelumnya kita selalu di ada lagi gelombang kedua dan seperti sudah kita ketahui untuk gelombang kedua itu sepertinya memang lebih sedikit diperhatikan karena apa? Karena lonjakan di gelombang kedua itu cukup tinggi, ya, di mana kita ketahui bahwasannya di gelombang kedua ini dengan kasus yang melonjak tajam, kalau di gambaran bisa 1 hari dan 1 minggu bisa sampai 100 lebih kasus ya pada saat lonjakan kedua sedang naik-naiknya itu, sehingga tentu saja membutuhkan selain tenaga kita sebagai tenaga kesehatan yang cukup terkuras ya, karena memang harus menjemput, mengantar, kemudian memeriksa dan melayani pasien ya. Apalagi ini COVID, jadi itu dalam 1 minggu kita bisa 100 kasus lebih pada saat itu, kurang lebih pas pertengahan atau di bulan Juni-Juli kasus sangat-sangat melonjak tinggi. Yeah. Jadi memang kita tahu bahwasannya untuk bisa meredam atau menekan angka kasus itu tidak hanya dari kami ya tenaga kesehatan, tapi juga dari masyarakat sendiri. Dan kami pun sebagai tenaga kesehatan pada saat ini, pada saat kasus tinggi-tingginya tidak hanya berjibaku dengan pasien sebenarnya, tapi juga harus mengalami kesulitan terhadap rujukan yang melonjak tinggi ya. Rujukan ke rumah sakit, di mana rumah sakit banyak yang full, tempat tidurnya, kemudian kesulitan dalam penggunaan oksigen ya, sehingga berbagai cara kebijakan diambil. Kalau di Kabupaten Malang ini kita sampai ada yang namanya hotel ya, isolasi terpadu, sehingga untuk bisa menekan angka rujukan ke rumah sakit. Seperti itu sih sebenarnya kondisinya pada saat itu. Ya. Mana masyarakat karena mungkin juga sedikit euforianya sedikit lalai pada fokus ya protokol kesehatan, sehingga akhirnya melonjak lagi, kemudian ditambah dengan adanya varian Delta ya, varian baru masuk ke Indonesia. Jadi yang pada saat itu memang cukup menguras tenaga dan pikiran itu. Ya. Baik, Dr. Heni, terima kasih untuk gambarannya gitu ya. Kalau Dr. Maya sendiri yang sebagai Ketua Satgas
Puskesmas Wajak yang saat itu juga langsung terjun juga langsung ke lokasi dan beberapa pasien dan sebagainya lah seperti itu. Bagaimana Dokter Maya? Ya Mas Munir, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba untuk sharing-sharing pengalaman saya selama 1,5 tahun atau hampir 2 tahun ini menangani COVID ya. Iya. Jadi dari awal sekali COVID itu ada, saya itu memang sudah terjun untuk swab langsung ke pasien, ke rumah-rumah. Bahkan kita dulu swabnya mendatangi rumah-rumah Pak. Dulu pertama kali COVID ada. Jadi yang kendala yang paling utama saat itu adalah penerimaan masyarakat yang yang nggak bisa menerima kalau misalnya dia didiagnosa COVID. Nah, jadi otomatis kalau misalnya kita datang ke rumahnya dengan menggunakan APD lengkap, wah itu penolakannya luar biasa. Nah, itu salah satu beban mental juga bagi kami sebagai tenaga kesehatan dulu awal-awal COVID. Terus pada masuk tahun 2021 ini kita tahu bahwa tren COVID itu menanjak sekitar bulan Januari, kemudian turun di bulan Februari. Nah, di bulan Februari turun, masyarakat sudah mulai euforia karena dikiranya COVID sudah menurun kasusnya. Apalagi di bulan sekitar Maret April itu kan mendekati Lebaran ya, jadinya mobilitas masyarakat juga semakin tinggi. Sedangkan vaksinasi sendiri itu baru dimulai sekitar bulan Februari kalau tidak salah untuk tenaga kesehatan dulu waktu itu. Jadi vaksinasi belum lengkap, terus mobilitas tinggi, terus adanya varian COVID yang baru. Nah, ketiga faktor inilah yang membuat lonjakan gelombang kedua serangan COVID yang meningkat pada bulan Juni, Juli, dan Agustus kalau tidak salah. Nah, ini luar biasa, peningkatan jumlah kasus per hari di kita itu bisa sampai 5-10 kali lipat dari biasanya. Dan itu benar-benar luar biasa, Mas. Jadi waktu puncak-puncaknya COVID itu, kita bahkan sehari itu dalam semalam itu bisa memulasarakan dan menguburkan jenazah COVID itu bisa sampai 3-4 jenazah per malam. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada pasien-pasien COVID yang meninggal, kita harus menjemput jenazahnya. Terus teman-teman Satgas di desa juga harus memakamkan sesuai protokol. Otomatis kita sebagai nakes dan juga Satgas desa itu sama-sama tidak bisa istirahat. Benar-benar setiap hari serangan itu luar biasa. Apalagi kita kan juga harus 3T ya, mulai dari tracing, testing, dan juga treatment. Wah, itu luar biasa sekali. Setiap hari kita turun. Setiap hari kita selalu follow up ke rumah sakit mencari rujukan. Bahkan kita sudah hampir putus asa saat itu, mencari rujukan tidak ada, bahkan keluar kota juga full semua. Mau menerima pasien pun dengan syarat kita membawa oksigen sendiri untuk pasien itu. Apalagi mencari tabung oksigen saat itu sangat langka dan mahal. Nah, jadi gimana kita sebagai garda terdepan itu memikirkan ya apa caranya pasien ini bisa selamat walaupun tidak mendapatkan rujukan. Nah, seperti yang dikatakan Dr. Heni tadi, akhirnya kita memutar cara, kita membuat isoter, kita membuat ruangan khusus di sana, ruangan seperti rawat inap, kita stok persediaan oksigen di sana, kita rawat sendiri sampai menemukan rujukan. Nah, itu perjuangannya benar-benar setiap hari 3 shift itu perawat-perawat dan bidan-bidan desa saya itu memfollow up atau memeriksa pasiennya setiap waktu. Kalau misalnya ada perburukan, kita harus segera, pokoknya setiap hari selalu mencari rujukan. Itu dia. Baik. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda lagi. Ya, luar biasa. Kalau saya sendiri menggambarkan gitu ya, Dr. Heni dan Dr. Maya. Saya berdiri di perempatan Kepanjen. Itu sebentar-sebentar ada ambulan, sebentar-sebentar ada ambulan. Saya ngeri banget waktu itu. Semoga ini tidak terjadi lagi di Indonesia gitu ya. Baik. Amin. Sebagai seorang manusia, ini Dr. Heni dan Dr. Maya, adakah perasaan takut gitu ya? Soalnya kan di rumah ada anak-anak, ada suami, ada saudara dan sebagainya. Dr. Heni?
Mas Muli, kalau saya rasa perasaan takut itu manusiawi ya, karena kita memang berhadapan dengan suatu penyakit baru, kemudian tidak kasat mata ya. Kalau kita misalnya saya melawan Mas Munir, kita kelihatan Mas Munirnya ya. Sedangkan ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang tidak terlihat. Jadi rasa takut itu masih ada. Bahkan pernah saya itu punya pengalaman. Saya waktu itu ada kegiatan luar dengan salah satu staf saya ya. Kegiatan luar, jadi saya kontak dengan beliau hampir seharian. Kemudian besoknya beliau dinyatakan positif. Nah itu saya sudah panas dingin itu Mas. Panas dingin karena bagaimanapun juga di belakang saya ada suami saya, ada anak saya, ada orang tua. Kemudian juga saya membatasi pada saat itu berkunjung ke orang tua saya. Ya. Pada saat lebaran itu saya nggak pulang, kan? Karena pada saat itu saya takut karena kedua orang tua saya kan punya komorbid ya. Mana mempunyai risiko tinggi pada saat terjadinya COVID itu. Ya. Kemudian juga suami sama anak ya alhamdulillah sampai saat ini dalam kondisi sehat walafiat karena begitu pulang kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya. Pulang saya nggak langsung ketemu anak, ketemu suami, tapi ini dulu ya mandi, semuanya disterilisasi dulu, terus kemudian baru ketemu dengan dan itu berlangsung hampir tiap hari karena kita memang sebagai tenaga kesehatan ketemu dengan pasien-pasien yang dan kan pasien juga bertemu dengan teman-teman yang juga mempunyai risiko tinggi ya. Jadi itu pengalaman yang kalau dengan keluarga, tapi keluarga kita mendukung bagaimana juga kita jelaskan ke anak-anak gitu ya, dengan suami itu kita selalu memberikan pengertian. Ini tugas kami sebagai tenaga kesehatan dan juga sedikit pengalaman juga karena pada saat itu sempat metua kemudian saudara IPA itu sempat positif juga sih. Oh iya. Luar biasa. Dugaan keluarga ya. Baik. Dulu juga sempat mencairkan itu buat bapak mertua yang susah banget. Ya alhamdulillah ya kondisinya sudah baik dan amin alhamdulillah. Baik, ini keluarga tenaga medis saja susah cari rujukan gitu ya, cari apa dan sebagainya, apalagi dengan kondisi seperti itu. Kalau Dokter Maya, bagaimana perasaannya dokter? Ya sama ya, kalau misalnya membahas masalah ketakutan kita dalam menghadapi COVID ya otomatis pasti rasa itu ada. Cuma ya memang itu adalah resiko saya sebagai tenaga kesehatan. Yang saya takutkan bukan saya yang nantinya bisa sakit karena ketularan COVID, tapi takutnya saya yang sebagai karier atau membawa penyakit itu dan menularkan ke keluarga saya. Nah, saya itu di rumah tinggal sama mama papa saya, Mas. Jadi dulu awal-awal COVID saya itu sampai bela-belain pisah rumah. Jadi saya benar-benar tinggal sendiri, nggak mau ketemu sama sekali sama orang tua karena takut saya membawa virus itu dan bisa menularkan ke mama papa saya. Terus kemudian sekitar tahun 2021 baru kita kumpul lagi, saya kumpul dengan keluarga lagi, tapi ya tetap dengan menerapkan prokes. Jadi setiap pulang ke rumah pasti langsung mandi, mulai dari keramas semua dibersihkan, bersih diri, baju-baju langsung dicuci semua, baru bisa ketemu sama orang tua. Jadi sampai seperti itu. Kadang kita juga mengurangi interaksi. Jadi misalnya makan jauh-jauhan, ngobrol jauh-jauhan gitu. Dan untungnya orang tua saya sangat mendukung, maksudnya sangat support dan mereka sangat pengertian, juga menerapkan protokol kesehatan juga, alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah keluarga saya aman semua. Iya.
kalau dibilang bahwa tenaga medis ini tidak hanya jiwanya saja yang dikorbankan, tetapi keluarga juga ya, waktu bersama keluarga Iya, dan betul. sebagainya. Oke, baik. Dokter Maya sama Dokter Heni, dalam penanganan COVID-19 tentunya ada satu hal yang tidak bisa dilupakan. Saya awali dari Dokter Maya dulu deh. Apa ya, dokter yang tidak bisa dilupakan dan bisa menjadi apa ya, renungan atau apalah peristiwa kemarin? Satu hal yang tidak bisa dilupakan ya. Mm-mm. Satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah di saat saya kehilangan rekan kerja saya karena terkena COVID. Mm-mm. Itu benar-benar pukulan yang besar untuk saya sebagai dokter di sana, ya. Sebagai ketua satgas di sana, sebagai dokter di puskesmas, benar-benar pukulan besar bagi saya karena di satu waktu saya merasa gagah menjadi dokter. Itu sempat bikin saya agak down. Jadi beliau ini adalah driver ambulan di puskesmas kami. Dia yang berdedikasi tinggi, tiap pagi tiap malam selalu mengantar pasien COVID, bahkan sehari bisa sampai 3-4 kali pakai hazmat, riwariwi, malam ke Pajan, bahkan keluar kota merujuk pasien, bahkan sampai di akhir usianya, di saat beliau sakit, sudah mulai ada gejala COVID itu, beliau masih bekerja, beliau masih mengantarkan, masih merujuk pasien. Dan setelah kita usahakan mencari rujukan, itu pun juga sampai dirujuk ke beberapa rumah sakit, ternyata kondisinya memburuk dan tidak bisa diselamatkan. Nah, itu benar-benar pukulan untuk saya. Dan juga sempat ada orang tua dari rekan saya yang juga meninggal karena terkena COVID juga. Nah, itu juga rasanya seperti kita kehilangan orang tua kita sendiri. Karena sesama rekan kita sama-sama berjuang. Kita tahu susahnya kita dulu dari awal penanganan COVID ini, jadi benar-benar kehilangan rasanya. Itu yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Ya, inilah ya perjuangan yang memakan korban dan kita tahu bahwa begitu ganasnya COVID-19. Kalau Dokter Heni, adakah yang yang menyentuh jiwa gitu ya, menyentuh hati peristiwa saat menangani COVID-19? Siap. Mas Munir, seperti tadi di puskesmas Pacak itu salah satu puskesmas yang kehilangan driver. Saat itu kami amat sangat berduka ya, sangat kehilangan karena dedikasi beliau yang cukup tinggi terhadap pengabdiannya di puskesmas dalam mengantar pasien dan menjemput pasien siang malam, yang cukup membuat kita jadi suatu kenangan ya dengan beliau banyak sekali. Itu yang menjadi kenangan. Kemudian juga teman-teman sejawat kami, sahabat-sahabat yang pergi meninggalkan kami. Mohon maaf, saya punya sahabat yang meninggal. Ya memang kalau kita bicara tentang mengenai saudara yang sudah tiada, saya aja kan ada beberapa saudara dekat yang dia kehilangan gitu ya. Jadi banyak sudah korban yang jatuh akibat COVID-19. Bahkan Dokter Heni saja menceritakan sambil menangis bahwa semua bisa terkena gitu ya. Semua bisa menjadi korban dari COVID-19 jika kita tidak hati-hati. Baik, Dokter Maya dan Dokter Heni, saya pernah membaca postingan teman saya, dia perawat juga di salah satu rumah sakit. Jika saya tidak pulang, pesan buat anak-anak dan bapak-bapaknya anak-anak, jika saya tidak pulang, jangan bersabar. Berarti saya ini positif kena COVID-19. Apakah seperti itu pesannya ke anak-anak dan sebagainya? Bagaimana respon keluarga, Dokter Maya? Ya, Dokter Maya? Iya, Mas Munir. Respon keluarga. Keluarga saya itu sangat
setiap hari selalu pasti berdoa, pasti mendoakan kami, mendoakan teman-teman rekan puskesmas supaya sehat semua, karena beliau-beliau ini, keluarga saya ini benar-benar tahu bagaimana kerja kita siang dan malam, sampai dibela-belain nggak tidur, sampai dibela-belain turun ke desa-desa, ke rumah-rumah, dan selalu mengingatkan saya untuk selalu patuh pada protokol kesehatan. Baik, kalau Dokter Heni, sempat tadi disinggung bahwa keluarganya juga mendukung. Ada mungkin yang ditambahkan lagi bahwa inilah support dari keluarga, anak dan sebagainya yang terus mendukung keluarganya sebagai pahlawan untuk memerangi COVID-19. Ya, tentu saja doa ya. Saya selalu memohon kepada orang tua, minta dari beliau selalu mendoakan saya, teman-teman agar selalu sehat dan kuat gitu ya menghadapi pandemi ini. Dari keluarga sendiri, suami pasti selalu mendukung karena memang saya selalu memberikan doa, karena memang itulah yang menjadi konsekuensi sebagai keluarga tenaga kesehatan, apalagi saat kondisi pandemi. Tapi memang kebetulan kita yang ada di rumah sakit ya, terutama di ruang isolasi yang tidak pulang sama sekali selama merawat pasien ya. Karena kami di puskesmas masih bisa bertemu dengan keluarga setiap hari, meskipun dengan berbagai protokol kesehatan yang benar-benar kita terapkan sebelum kita bertemu dengan keluarga setiap harinya, tetapi kita masih diberi keuntungan bisa bertemu mereka. Jadi saya sangat-sangat salut dengan teman-teman yang bertugas di ruang isolasi, yang memang kalau sudah masuk dan bertugas di ruang isolasi ya intinya mungkin mereka seperti yang disampaikan Mas Muni tadi ya, benar-benar pamit gitu dengan keluarga. Baik, kita harus mengakhiri, tetapi sebelumnya apa yang disampaikan untuk masyarakat, pesan lah, harapan untuk masyarakat Kabupaten Malang agar kita semuanya ini bisa lepas dari COVID-19 atau bisa mengalahkan lah ya Kabupaten Malang. Dokter Maya. Oke, terima kasih Mas Munir. Pesan saya kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kita coba lihat ke negara India setelah serangan COVID yang begitu luar biasa, sekarang sudah mulai landai dan sepertinya tidak ada kenaikan lagi. Tidak seperti negara-negara sebelah seperti Singapura, Filipina, Malaysia yang sekarang sudah mulai meningkat lagi. Nah, saya harap masyarakat Indonesia tetap ya mengurangi mobilitas, terus jangan lupa untuk segera vaksinasi lengkap 2 dosis, dan juga protokol kesehatannya jangan lupa, supaya apa? Supaya kita terhindar dari gelombang ketiga dari COVID ini. Itu pesan saya, karena kunci dari penanganan COVID itu adalah 3 itu tadi. Ya, baik, Dokter Heni. Ya, pesan ke masyarakat ya. Sebenarnya kalau pesan ke masyarakat, kita sudah banyak sekali melakukan sosialisasi, kemudian banyak sekali melakukan kemudian yang namanya protokol kesehatan itu mulai dari 3M sampai 6M sekarang. Saya berharap bahwa masyarakat meskipun sudah melanggar kasusnya pada saat ini untuk tidak terlalu euforia, tidak terlalu bergembira dan melupakan protokol kesehatan. Jadi meskipun kita dalam hal ini di Indonesia kasusnya sudah mulai menunjukkan penurunan grafiknya, tetapi untuk protokol kesehatan tetap harus dijaga. Amin, siap. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari diri kita sendiri, kemudian di keluarga kita, tetangga kita, dan juga di lingkungan kita semuanya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan vaksinasi, karena salah satu upaya dan ikhtiar kita supaya kita bisa terbebas dari pandemi adalah vaksinasi untuk menuju herd immunity, sehingga kita bisa melawan pandemi ini, dan berharap semoga Indonesia kedepannya tahun depan insya Allah bisa berjalan. Amin. Terima kasih Dr. Heni, terima kasih Dr. Maya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat menunaikan tugas ya. Oke, terima kasih telah sedia bersama dengan Radio Kanjuruhan. Baik, tetap sehat dan tetap dengan protokol kesehatan buat semuanya. Demikian tadi dialog kita hari ini bersama dengan pahlawan ataupun garda terdepan Dr. Kiki Heni Nurhayati dan Dr. Fauziah Damayanti. Terima kasih bagi Anda semuanya. Kita yakin kita bisa. Indonesia bisa, Indonesia tangguh, Indonesia sehat, dan bisa keluar dari pandemi COVID-19. Tetap dengan protokol kesehatan. Terima kasih tenaga medis Indonesia. Saya Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya.